Halo semuanya, kenalin nama aku Muhammad David Akbar dengan NIM 6820220020. Aku Nathaniel Farwafian dengan NIM 6820220038. Oke, sebelum kita ke topik utama kita Mas, jadi aku tuh udah ada, kita udah membuat beberapa, pembedahan tema lah seperti itu. Aku mau nanya dulu Mas, pengetahuan Mas Nathan soal singularitas teknologi Mas, pernah dengar gak? Pernah Mas, itu tuh kalau setahu saya Mas, kayak teknologi yang kita buat tuh udah melampaui kita Mas. Oke. Udah nggak bisa dikendalikan Mas, bahkan melewati batas kecerdasan manusia Mas, itu Mas. Mungkin itu, eee, ap orang biasa sebutnya kayak AI kali ya Mas ya, kecerdasan buatan, betul. Oke, dari tema kita hari ini adalah AI perlahan membunuh esensi manusia. Nah, menarik banget kan? Kita langsung masuk ke permasalahan pertama, itu Mas Nathan sendiri nih, apa tanggapannya soal AI Mas? Maksudnya kayak, permasalahan apa sih yang pertama kali muncul dari AI? Kita harus lihat Mas, dari awalnya AI ini terbentuk itu kan karena manusia butuh sesuatu yang membantu dan memudahkan mereka Mas. Dari sesimpel itu, kayak dulu teknologi yang paling jadul cangkul Mas untuk membantu menanam. Nah, seperti itu keinginan manusia saat ingin membuat sesuatu seperti itu Mas. AI itu muncul dari situ Mas, hingga sampai sekarang Mas sudah berkembang, sudah melampaui bahkan menyamakan manusia Mas. Itu bagus tuh, tadi poinnya harus garis bawah itu, AI ini udah menyamai kondisinya manusia. Betul Mas. Nah, aku tuh kemarin juga lihat Mas, ada orang podcast sama AI. Wah Itu saya juga lihat Mas. wah itu bener-bener kayak, wow udah bener-bener jauh banget teknologi berkembang. Bener. Kayak yang tadi kan Mas Nathan bilang tuh pacul, sampai orang bisa ngomong sama HP. Wah, itu bener udah hampir sama ya? Ada satu Mas, streamer kayak YouTuber gitu yang punya robot Mas, bisa disuruh apa-apa Mas, pindahin barang segala macam, bisa suruh nyanyi. Wah, itu bener-bener AI sudah sampai situ, udah layaknya manusia, udah jadi teman Mas. Udah setara berarti ya? Iya betul. Terus kalau misal udah setara nih Mas, berarti ada potensi dong buat AI atau teknologi ini buat ngambil alih perannya manusia? Tentu Mas, ada Mas, bahkan sekarang udah ada contohnya Mas. Mas tahu mobil yang bisa jalan sendiri? Oh iya iya iya. Nah itu kan AI sudah ngambil fungsi dari supir Mas. Wah memang membantu Mas, tapi ke depan sih iya, tapi ke depannya bahaya sih Mas kalau menurutku. Jadi kayak perlahan tuh bisa ngegantiin posisi manusia secara total gitu. Walaupun rasanya kayak enak, tapi ya kita udah hilang esensinya. Fungsi kita sebagai supir udah hilang dong, ngelekin sih gitu. Lalu ini Mas, kira-kira apa ya kasus yang bikin AI ini makin merajalela Mas? Menurutku kalau misal dari pembahasan kita tadi ya, manusia tuh pertama menciptain sebuah teknologi dan kayak berlomba-lomba lah menciptakan sesuatu buat ngebantu kehidupan mereka seperti itu. Nah, tapi manusia udah mulai kebiasaan, udah mulai ketergantungan lah istilahnya lah. Nah, itu kayak mengurangi rasa percaya dirinya mereka, habis itu skill-nya mereka. Kayak sekarang manusia itu kan bisa diciptakan supaya berpikir kritis, imajinasinya digunakan. Jadi untuk menciptakan sebuah sesuatu tuh didasari oleh pikiran kita sendiri gitu. Betul sih, karena memang kadang manusia tuh pengen cari yang benar-benar benar. Nah, dan AI nya semua itu, karena AI sudah mempunyai semua data yang ada gitu ya. Manusia lebih berpikir untuk pakai AI aja lah, kayak orang mikir sendiri lama bener. Kayak sebenarnya. Nah, kira-kira nih, tadi kan aku udah Mas Nathan tanya nih seputar kasus yang kayak mungkin sedang terjadi ya di sekarang ini ya. Kalau misal solusi dari Mas Nathan sendiri soal teknologi nih seperti apa? Solusi ya, kalau dari saya kembali dari awal Mas, manusia kan pengen menciptakan sesuatu, pengen menciptakan sesuatu. Nah, yang seperti itu tuh harus dipertahankan. Dulu mungkin orang zaman dulu nggak bakal kepikir kan ada AI. Nah, pemikiran seperti itu yang harus terus dikembangkan. Jangan mau kalah sama AI. Jangan sampai AI nanti bisa nyiptain sesuatu sendiri. Nah, manusia tetap harus bisa bertahan di posisi itu. Tetap mempertahankan pemikiran imajinatif yang di luar rasionalitas Mas. AI nggak bakal punya itu Mas. Iya gitu. Dan juga Mas, harus bijak Mas pakai AI-nya. Kalau nggak bijak, itu salah Mas. Bisa jadi masalah-masalah yang lain kayak rocks dan segala macam Mas. Mungkin seperti itu Mas kalau solusinya. Oke, dari obrolan AI ini aku udah bisa nyimpulin sih bahwasanya kita sebagai manusia tuh tetap harus mempertahankan esensi kita dengan cara kita tuh harus berpikir kritis. Habis itu tetap mempertahankan imajinasinya kita, kreativitasnya kita supaya
esensinya kita tuh tidak tergantikan oleh AI ini Mas Luan. Karena pada dasarnya posisinya AI itu dan manusia itu udah beda. Karena AI diciptakan oleh manusia untuk manusia, bukan AI yang mengontrol manusia. Mas, itu yang kita harapkan. Oke, mungkin segitu dulu dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa.